Kesesatan adalah suatu awal ciloko. Wujute kuwi nyata saking ingsun ingkang penjiwaan awakmu. Peranan iblis itu justru memecah belah antara orang tua dan anak. Kalau mata langit itu kan mengungkap sesuatu yang mata batin kita kan nggak ngelihat seperti itu. Kalau ini kan kita padukan antara kekuatan batin, spiritual, terus yang ada seperti itu. Fakta kenyataan. Iya. Jadi banyak kata-kata hikmah waktu di ISMI ya. Sebelum syuting patah itu taring saya itu patah. Nah itu pun saya pada saat mau dipasang dicek itu saya tidur gitu ya gempa lagi di situ oleng lagi saya. Nah, kenapa ya? Rasa pusing itu yang ada di kepalamu. Mual-mual. Tadi mual, sekarang merinding. Merinding. Kirim tunggu selamat yang mugi-mugi selamat sedangunipun sembah nuwun yang nyuwun tulung yang diresihi yang Jaluk tolong main. Minta tolong aja katanya. Maksudnya ke Panglima ya? Jaluk tolong. Jirasi awak ing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derekaken kulonipun saking tiang ngenipun Dari mana? Jawi. Solo ya? Kotanya apa kalau lahirnya? Tante lahir di Solo. Dari Solo ya? Mugi-mugi sing kuwasa derekaken sedayonipun selamat waras. Amin. Nanging kathah sing kathah rezekine Amin ya Allah. wonten sing wow ingsun ingkang mriki kuwi wonten sing ireng sing elek Sosok yang bilang sing paringi peranipun wujude saking jiwa ingsun ingkang jiwa sing diperankan karena dia mempunyai kehidupan di alamnya nyoto sing diperankan dirimu dan mereka sangat tergugah untuk menghadirkan diri dan tidak ingin terungkap perannya. Itu dinyatakan. Maka peranan itu sebagai penghasut, penipu dari sebuah kelemahan manusia pada saat itu. Maka dia mendustakan kehidupan manusia, bahwa memfitnah bahwasanya tidak ada manusia yang baik yang tulus mau menolong saudaranya. Iya, fitnah itu. Maka dia berwujud menjadi sosok manusia. Maka itu
yang dikatakan syaiton itu adalah perbuatan. Keterikatan, perjanjian. Perjanjian dan keterikatan yang keluar dari sesuatu selain kepada Tuhannya, Ya. itulah penyesatan. Dan kesesatan adalah suatu awal. Ciloko. Wujute kuwi nyoto saking ingsun ingkang penjiwaan awakmu. Iya kan beliau Karena nggak pernah kehidupan menjiwai. itu nyoto. Karena manusia yang lemah akan disusupi oleh prajurit-prajurit iblis yang akan menyesatkan manusia di dalam kelemahannya, baik jiwa maupun raga. Maka peranan ini sangat Berat. mengandung hikmah Iya. bagi dirimu. Ya. Pemberontakan batin Iya. pada saat awal kamu menyatakan aku tidak Tidak mau. mau. Nah. Iya. Itu adalah sesuatu yang berkaitan bertolak belakang dengan sesuatu yang kau perjuangkan saat ini. Sementara kau melindungi anak-anak yang terlantar. Melindungi anak-anak yang butuh perlindungan. Tetapi dalam peranan itu justru kau itu membunuh anak-anak hidup untuk meneruskan garis keturunan. Kenapa? Peranan ini sangatlah berharga. Ingat, Ya. peranan iblis itu justru memecah belah antara orang tua dan anak. Memecah belah antara hubungan suami dan istri, menghasut hubungan kekeluargaan, memotong garis keturunan. Itulah peranan mereka. Dan itu difilmkan ya. Dan itu nyoto diperankan. Dan disebut namanya. Iya. Maka dia hadir. Dalam peranan itu. Mereka itu halus. Hadir dalam jiwa, hadir dalam penyebutan. Judulnya aja udah mengandung ya. Tetapi Terikat jiwamu dengan sangat kuat. Goncangan itu laras si panjenengane pun katakan tadi bahwa adanya perlawanan. Astagfirullahaladzim. Antara dunia kegelapan dan dunia bangsa manusia. Maka dia tidak ingin jika peranannya itu diungkap pada saat kau ingin memulai pertemuan kita sebelum kau duduk di kursi itu. Kau pasti merasakan Iya tadi waktu berjalan dari ruang tamu ke seperti sini. terdorong. Iya. Tidak boleh duduk di kursi itu. Oh, berarti mau digagalkan nih kok podcastnya gitu, Eyang. Perkorone bukan digagalkan, tetapi dia berusaha untuk menghalangi supaya jangan ungkit kami, jangan menyinggung kami. Tapi kan ini banyak pembelajaran berharga di sini ya. Jelas, sangat jelas.
Padahal jiwamu penyayang anak-anak. Iya, kok bisa jadi kebalik ya? Ya, atas nama profesionalisme, iya betul. Itu hanya sebagai sebuah gambaran. Mm-mm. Dalam sesulit apapun keadaannya, Iya, tetaplah berpegang teguh iya betul. pada sing kuwasa. Mm. Rezekenipun saking tiyang Gusti Allah. Ya. Ini maaf dengan yang siapa ini? Sastra. Yang Sastro. Eyangnya tante? Ada yang nama Sastro? Eyang atau atasnya lagi? Dari Solo ya, Eyang? J. Dari yang putrinya. Karena bagaimanapun Darah biru. kamu sangat menghargai Apa? Mangkunegoro. leluhurmu, budayamu. Sampai kalau kau mengingat pada saat kau melakukan perananmu, kok yo nganti lali dungok-dungok perlindungan awake dhewe. Apa? Lupa. Ya, aku kan ada doa-doa untuk mau naik pesawat, tempat yang baru segala macam itu ada doa saya, Pasti ritual doa-doa yang Dimanapun. selalu saya doakan gitu. Kemarinnya di sana tuh enggak Lupa. ingat. sama Lu kok bisa lupa? Diganggu setan itu kali tante. karena memang sudah menguasai pada saat itu untuk menghadirkan sosoknya sesuai dengan si penulis naskah Skenario. itu mengatakan wangsit ingsun ingkang panjenenganipun. Karena jiwamu ada di peran itu. Saking menjiwainya. Jadi makhluk itu tetap mengikuti tante sampai saat ini, Eyang. Tidak menguasai, tidak mengikuti. Amin. Tapi Lungo ojo nganti tekan ingsun ingkang raga putuku. yang marah Iya. kalau ngikutin. Jangan ganggu cucuku gitu, Yang ya. Ojo gawe putuku sing ora. Maka semua ini keterkaitannya dengan penjiwaan. Karena ruh dan para iblis itu nyata tapi rak duwe wujud. Wujudnya saking ingkang rasa. Namanya makhluk halus ya. Iya, iya. Halus. Dirasani teka. Ingsun ingkang rasa. Sama seperti Tuhan kita. Iya. Siapa yang merasakannya? Iya. Tuhan kita sangat dekat. Rahasia di balik hati. Rahasia di balik hati. Tetapi rasa di dalam hati. Ini rasa dalam Itulah yang akan mewujud. mewujudkan. Karena kamu adalah pemeran yang baik. Tidak ada maksud tujuan lain. Hanya untuk memerankan peran itu. Ojo nganti huru-hara ning kene jiwoen rogo ingkang ingsun putuku. Yang marah nanti Iya. kalau makhluk yang ganggu. Datang ini mual saya. Pas yang pertama. Karena dia itu benar-benar mengganggu Iya. pada saat membicarakannya. Tetapi bila tidak membicarakannya, dia tenang. Udah tahu. Iya, iya, iya. Mojo dongakno awake. Doa itu penting bagi dirimu. Iya, iya, iya. Keselamatan kita itu tergantung dari doa yang dilafazkan. Doa sing dirasani.
Kalau doa tidak dibarengi dan diiringi oleh rasa, tidak akan menjadi wujud nyata. Harus Doa itu menjadi keselamatan dan keberkahan. Ya. Karena doa adalah keyakinan. Iya, iya. Kalau tidak ada keyakinan, tidak ada yang namanya Rasa yang tertinggal kenyataan. dalam hati. Iya, iya, iya. Berarti artinya Tante Erna nggak perlu dibersihkan ya, asal baca doa aja gitu ya? Matur sembah suwun Iya. sami matur suwun. ingkang wektune kula saya bisa mengatakan hal ini Gimana ya? karena memang ini adalah peranan besar. Erna mesti bisa untuk menjaganya. Benar. Karena sampai saat ini dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi sutradaranya emang maunya Tante Erna, dia nggak mau orang lain Karena yang memerankan. ingkang jiwa sudah melihat semua itu sudah ada garisnya, sudah ada mata rantainya. Karena penulis, dia pun menulis bukan hanya sekedar menulis. Punya insting juga deh berarti yang kuat ya. Membayangkan dia siapa Nah, wujud. itulah wujud ternyata. Maka tadi mengatakan saat tulisan itu dibuat, Skenario. jadi dia hadir Maksudnya dalam tulisan itu. Gitu. Makanya ngejarnya terus. Makanya Iya, mengejar. Dan peranan itu adalah wujud yang diperankan olehmu. Maka kaulah yang Terpilih, dikejar. Kejar. dikejar. mampu. Iya, kalau orang lain belum tentu mampu ya, Eyang ya. Nah, itu Perannya berat loh itu. karena melihat hari itu tahu jiwamu Mas Haridaku. Iya. Udah lama ikut dan sama ya. dia mendapat bisikan dari dalam batinnya. Karena beliau saya perhatiin bisa mengendalikan emosional secara Karena ilmiahnya. dia bermain dalam diam, dalam diam, melawan dalam dalam diam. diam. Itulah dirimu. Mas Hari kan bilang, waktu di konferensi pers tuh dia ngomong, saya nggak tahu ya kalau melihat Mbak Erna tuh kayak ada sesuatu kayak gitu. Jadi Sing paringi awakmu saking ingsun ingkang para leluhur. Karena didampingi leluhur. oh iya. Laras. Eyang Sastro. Karena kamu Tapi orang lihat dari luar kayaknya biasa aja. ya, Tapi kalau orang yang mendalami secara batin, ada sesuatu yang Iya. orang nggak bisa jangkau. Hanya dengan mata batin bisa Iya. melihat. itulah yang terjadi. Iya, iya. Jadi pembelajaran nih adalah Apa nih kalimatnya yang tepat nih yang untuk cerita ini semua yang bisa menjadi pedoman buat kehidupan. keadaan adalah ujian dan wujud adalah tipuan. Iya. Kebenaran berada dalam keimanan. Tiga hal itu yang menjadi pegangan di balik hikmahmu kali ini. Iya. Keadaanmu adalah ujian bagimu. Wujud adalah tipuan. Wujud adalah sebuah tipuan. Keimanan adalah Dan kebenaran ada di dalam keimanan. Jadi kalau mau cari kebenaran di dua hal tadi, kembalilah kepada keimanan. Biar kau Ya. tidak tertipu oleh wujud yang baik, ternyata iblis. Dalam film itu kan diceritakan wujudnya baik, ternyata ngajak kerjasama dengan iblis itu kan Keadaan Tante. yang sangat susah, ternyata Tuhanmu sedang menguji. Iya. Benar.
Ternyata film itu hikmahnya besar itu. Tapi setelah dia mengikuti jalan setan itu Karena- wujudnya berubah. Ingat, Iya. karena begini, anak itu mengiyakan apa sing dilakoni mboke. Dia menyerahkan dirinya. Yaitu apa? Janin. Berarti keterikatan Iya. dari perjanjian ibunya. Walaupun dia ingin berbuat baik, tapi tidak sesuai dengan keimanan. Tetap itu sesuatu yang tidak baik. Iya, iya. Kalau jangan kau makan bayi orang lain, makanlah janinku. Itu sama juga. Dia terikat suatu perjanjian dari orang tuanya. Itulah garis keturunan yang tidak terputus. Maka pembelajarannya adalah bagaimana cara memutuskan perjanjian leluhur dan para orang tua kita yang tadi kembali kepada keimanan. Ya. Menolak dan menjauhi. Ya. Tidak dilakoni opo sing disenengi karo perjanjian kuwi. Karena dia mengikuti, menyerahkan dirinya adalah bagian dari persembahan. Berarti itu keterikatan, berkaitan, podo wae kuwi. Maka yang ditanyakan panjenenganipun, apa hikmah dari 3 hal tadi? Ya. Ujian, keadaan adalah ujian, Wujud adalah tipuan. wujud adalah tipuan, Kebenaran adalah keimanan. kebenaran adalah keimanan. Jadi poin 3 yang harus kita jalani. Itulah kehidupan. Yang lain Kalau memang melanggar, lewat. kenapa harus diikuti? Jangan. Mau baik, yang namanya anak itu adalah anugerah, amanah, Ya Tuhan. titipan, marah Tuhan itu. Iya, ya. Betul. Malah anaknya mau dikorbankan ya. Ngeri. Tapi dalam kehidupan nyata masih ada memang Karena seperti kan, itu ya yang. suci. Iya. Yang pemuja. Karena dari dulu iblis itu senang menghasut, senangannya menghasut. Jadi manusia dijelakai oleh dirinya sendiri yang mengikuti pikirannya syaitan. Iya, iya, iya. Itulah Dia berbisik-bisik. dalam berbisik-bisik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Insyari wasfasil khanas. Alladhi yusfisu fi sudurin minal minal jinnati jinnati wan wan nas. nas. Wa qurabbi a'udzubika min hamajati syayatin. Itulah Iya. sampun Nggih, makasih Mbak. Nah, terus banyak yang aku tak balik. Apa pesan buat Yang saya? sastro. Selamat. Dari ya. Pesan buat saya Ya 3 hal tadi. tadi. Cukup ya itu ya. Keadaan Adalah ujian. baik senang maupun susah. Kusumonarsi. Olah pikirannya. Coba tanya. Yang mau nanya ini. Mereka yang Ki Kusumonarso. Tadi bilang yang sastro. Ki Kusumonarso. Yang mana? Apa benar? Saya itu hanya mengiringi beliau. Oh, benar berarti. Ini Eyang sosok gaib ya. Kusumo. Benar. Eyang Kusumo. Beliau mendampingi Eyang Kusumo. Maka keturunannya pun mesti dijaga. Karena beliau sudah menitipkan secara batin. Ya. Jadi ini yang mendampingin Eyang Kusumo. Namanya Eyang Sastro. Iya. Yang tidak pernah putus bagi keturunannya adalah perilaku dan doa para leluhur, para orang tua kepada turunannya. Ketika orang tua dan leluhur melakukan kesalahan, maka anaknya jika tidak dalam perlindungan,
dirinya sendiri dia mengikuti. Ya, oke. Nah, kebetulan dirimu bisa menempatkan dua hal. Kau mengikuti aturan agamamu dan kau mengikuti aturan para leluhurmu yang tidak menentang secara agamamu. Karena begini, anak-anak itu menjadi malaikatmu. Sekalipun bukan dari dirimu sendiri, menjadi perantara orang-orang. Iya, kan sedang Menyatukan menyantunin anak yatim. Itu menjadi malaikat. Masya Allah. Jadi penyelamat ya, Yang? Nggih. Hati-hati dengan wujud, hati-hati dengan keadaan. Dua hal tadi bisa tersesat kalau kita tidak kembali kepada keimanan. Keimanan, ya betul. Itu Iya, makasih ya, Yang. pintar-pintar membaca keadaan, pintar-pintar membaca perwujudan yang ada di hadapanmu. Ingat, mereka menggunakan tipu daya Banyak topeng ya. karena tidak ada yang tahu wujud asli iblis. Hanya mengetahui taring dan tanduk. Iya. Kayaknya banyak manusia Maka- disusupi iblis. Simbol dari tanduk yang dari Taring. yang patah itu adalah satu kelemahan yang sudah diketahui manusia. Oh. Pengarangnya adalah sebenarnya itu merugikan dan dosa. Itu adalah Iya. kelemahan baginya. Karena perbuatan buruknya diketahui dan diperankan dan dipertontonkan. Iya. Itu Orang maknanya. mengungkap yang nggak pernah. Maksudnya itu mengungkap sesuatu yang belum diketahui masyarakat gitu loh. Saya juga Karena ngeri. peranan iblis itu adalah tipu daya. Maka wujudnya manusia, Isinya tetapi iblis. perilakunya, perkataannya iblis. Manusia tetap manusia, Wujudnya betul. makhluk yang sempurna. Betul. Tetapi perilaku itu tanggung jawab dari si jabang bayi dan dari jiwanya itu sendiri. Ngeri ya. Rambut sama hitam, Berat. Ya. tetapi perilaku dan Soalnya- ucapannya masing-masing. Dia bermain dalam rasa. Dia bermain dalam Tapi apa banyak manusia yang sekarang disusupi iblis, Yang? Saat ini. raganya. Karena raga yang mudah disusupi manusia adalah lidahnya. Oh. Dengan kata-kata yang manis. Ayo aku bisa menolongmu. Memberikan apapun yang kamu butuhkan. Dalam kenyataan banyak yang begitu ya. Janjinya terlalu manis. Janjinya manis, tetapi jadinya pahit. Maka orang-orang zaman dulu sudah terbiasa minum jamu. Jamu. Bener. Awalnya pahit, Tapi tapi Akhirnya manis. menyehatkan. sehat. Kalau sekarang Beda dengan sekarang. Senang dengan perkataan manis, akhirnya masuk penjara. Aduh, ngeri. Banyak kasus. akhirnya digari. Sampun, Mon. Nggih, makasih ya, Yang. Insya Allah, Iya. kowe sing diparingi keselamatan, Amin. waras, Amin. dan berkah. Kirim tunggu selamat ya. Nggih, Naturakon sembanwun. nggih. Monggo. Monggo, Oh, aku tak pulang. makasih ya. Ke Surakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang terkait dengan peran yang dimainkan Tante Erna Santoso di film
terikat jalan jalan setan. Nah, ini Tante gimana nih kesan-kesannya hari ini setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Jadi sebelum kesan dan pesan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu itu apa yang dirasakan awal-awal tadi melihat sesuatu yang saya kan kalau kan biasa lihat di TV ya. Kalau depan gini saya jarang, kecuali memang saya pernah ngadepin orang yang kesurupan seperti itu. Kalau yang ini kan langsung kayaknya kemasukan seperti itu. Memang langsung dimasukin, lalu dipanggil. Saya pertama takut, artinya takut tuh saya penakut. Sampai pegangan terus tadi Tante. Saya penakut. deg-degan ya? Bukan deg-degan lagi sampai mual-mual. Malah. Iya, makanya saya bilang Atraksi mual. berarti ya? Langsung. Iya, jadi kayak apa? Nyetrum Nggak gitu enak. ya? Takut, saya takut gitu. Terus kok kayak gini ya gitu ternyata gitu. Mungkin tadi kan Tante bilang, udah pulang aja gitu ya. Sebelumnya nggak pernah podcast seperti ini, pengalaman podcast seperti ini Enggak, belum pernah. belum Pertama baru kali. sekali. Cuman lihat di TV gitu Di loh. TV, Tapi kalau ya. ngadepin langsung kayak gini saya sebenarnya takut gitu. Tapi energinya berasa ya tadi? Berasa buktinya lagi, saya mual gini, loh. Sampai mual. kok kayak gini ya yang ngikutin saya selama syuting itu. Terus dia bilang kan ditanya tadi apa ngikutin terus gitu lah. Kalau gitu terus saya ngebayangin waktu di rumah saya kayak pernah keliang-keliang juga, nggak imbang gitu. Saya takut, makanya bilang pulang aja jangan ngikutin gitu Tidak karena membayangin. mual tapi. Sempoyongan. Terus pas pindah energi lain itu langsung merinding semua, tapi saya tenang, makanya saya tadi langsung minta minum kan. Coba mengendalikan rasa ya? Iya, mencoba untuk oh yang tadi gimana gitu. Tadi mau mual-mual gitu. Begitu dia pindah, kita uluk salam, saya udah mulai tenang. Yang itu leluhur Tante tadi, yang kedua. Terus Tapi itu masih kayak perlawanan, kayak mau perebutan balik gitu. lagi, balik Heeh. lagi. Saya Menarik takut itu. Tarik menarik. merinding Heeh. saya. Karena itu memang bener. Saya tuh ngafalin itu kan dialog segini-segini. Itu dengan emosi dan ini saya gitu. Tapi sering bertentangan sama Mas Hari. Turunin dikit. Nah kita kan waktu ngomong itu kayaknya loh ya kalau aku bilang karena tinggi gitu loh, tinggi ininya. Nada bicaranya. Terus turunin. Kayak ada suatu lantunan gitu ya? Kayak apa sih? Emosi. Bukan saya, jadi kan gini. Iya, jadi sebetulnya, kayak sedikit teriak gitu ya? sebetulnya kan kita memasukkan peran itu ke itu salah saya. Memasukkan tokoh itu ke dalam diri saya. Jadi kan diri saya kalau jadi orang itu saya ngomongnya seperti ini gitu loh. Emang Jadi terlalu terlalu mendalam. dalam udah. Iya, dan ada kata kalimat itu yang saya padahal yang ngafalinnya ya nggak ini, tapi saya takut gitu loh. Satu kalimat yang bilang ternyata gitu iblis itu lebih baik daripada manusia yang mengaku beragama dan selalu bersolat kan gitu, karena dia lebih peduli terhadap makhluk manusia dan mau menolong. Nah itu kalimat itu sebetulnya Itu kalimat iming-iming kurang itu bagus. sebenarnya nggak boleh ya. Saya tadi begitu ini datang suasananya kayak gitu, saya merasa bahwa iya ya kalimat itu sebenarnya kurang bagus gitu. Karena kan kurang Enggak bagus fitnah loh. itu, fitnah. Heeh. Bukan fitnah. Seolah-olah manusia itu Iya. lebih buruk dari iblis Iya, gitu iya, loh. iya, Padahal iya. kan Nah, itu iblis memang yang buruk. Kalau kita masukin lagi ke waktu Mbak Ismi. ngobrol tadi, emang gitu kan, orang tuh jangan ngelihat dari wujudnya, tapi apa bungkusnya, tapi lihat dalamnya dan sebagainya. Iya. Jadi makanya, banyak kata-kata hikmah waktu di Ismi ya. dan saya menganggap kalimat itu dibuat oleh penulis sama Mas Hari itu untuk ada pro kontra gitu. Kalau orang imamnya nggak kuat, tadi kan dia Imannya, bilang orang tuh harus imamnya kuat. Orang kalau imamnya nggak kuat ya dia akhirnya Terikat setan itu. Iya, akhirnya dia merasa bahwa siapa yang bantu Iya, dia akan betul. ngikutin. Nah, yang datang di wujud film itu adalah orang yang ganteng kayak Baik, ustadz gitu, kayak baik pemuka gitu. agama. Iya, dari wujudnya tuh. Jadi dia Ternyata. mungkin percaya saking udah nggak ada harapan. Artinya dia sendiri sudah tidak Putus mempunyai- asa. Iya, sehingga dia mengikutin itu. Yaitu peran di film ini kan juga dibuat berdasarkan kisah nyata kan, di sekitar kita masih banyak yang seperti itu Iya, gitu loh. betul. Nah terus setelah selesai gimana rasanya sekarang? Ada rasa gini, oh ternyata kemarin-kemarin dia masih ngikut gitu kan. Ada loh rasa gitu. Langitnya ada ya. Oh ternyata Nanti gitu ya. Nanti masih dibayang-bayangin ya. Heeh. Tapi masih ada agak-agak sepoyongan juga nggak
Udah enak ya Tante? Ini tadi enggak. Udah enak, Saya ya? baru inget waktu dia ngomong gitu, pernah di rumah ada 2 kali. Mungkin karena saya dari duduk langsung berdiri, tapi saya jalan itu saya pernah agak Mau goyang. jatuh, Nah, tadi kayak sempoyongan, iya, iya. Di sini tuh saya jalan loh, biasa saya melipir ke situ, tapi loh, kok goyang gitu. Kadang-kadang masih ada seperti itu. Berarti seperti pesannya yang Sastro tadi, ketika mulai ada perlawanan itu langsung aja suruh baca doa katanya tadi. Iya, saya sebenarnya ada doa. Gitu. Jadi kayak, Jangan sampai lupa berdoa katanya. iya, kayak Allahu Rabbuna nasyarikala ana al-fakirun Allah, itu doa dari guru saya, dari Pak Yai. Nah itu baca itu kalau dalam kondisi kita bunda macet naik Ya udah, pesawat. berarti udah ada Iya, solusinya sebenarnya. Nah itu yang itu aja dibaca gitu. Kalau takut kan kita biasanya kan Ya betul, baca surat Anas itu ya. ya. Kayak gitu-gitu. Tapi yang penting tadi itu yang aku lupa. Gitu. Itu Iya, penting. hikmahnya supaya ntar jangan lupa lagi ya. Iya. Iya. Makanya kayak orang kadang-kadang kalau senang lupa sama Tuhan kan gitu. Jangan sampai kalau susah baru ingat kan gitu. Doa perlindungan itu ternyata penting. Ya, terus Tante melihat dari pengalaman hari ini ada rekayasa nggak tadi tuh? Saya enggak ya, saya cuma melihatnya orang trans ya. Karena saya nggak mau sebut namanya. Saya pernah menghadapi orang yang kemasukan dan 3 hari itu saya bawa berubah-ubah, itu tambah ngeri lagi saya. Udah saya bawa ke dokter nggak bisa. Padahal mau acara saya jadi nggak acara, saya nungguin di klinik. Udah di klinik nggak, ini suaranya juga Berubah-ubah. Suaranya itu. Makanya saya semobil sama dia pun saya takut. Saya takut gitu. Terus saya lari dari kamar, saya pindah kamar, saya nggak ngomong, dia bisa tahu loh. Waktu saya antar gitu gini, Bunda, Mas biasa ngomongnya, Bunda tidur di situ ya, bisa tahu saya tidur di situ. Saya kan nganter kamarnya, saya tuh sampai nggak bisa tidur, saya ke lobi, saya ngobrol sama yang orang jaga di situ sampai pagi. Saya was-was, saya pulang gitu, dan ngomongnya itu, wah takut saya kalau ngomongin lagi itu. Saya takut ngomongin itu. Tadi pesannya Eyang kalau ini jangan takut gitu. Pokoknya kalau ada perasaan takut harus dilawan dengan doa gitu. Karena sebenarnya kata Eyang tadi cucuku ini kuat gitu kan. Iya, kadang-kadang kita kaget tuh. Iya, cuma kaget doang ya. Saya nggak bisa tuh. Langit kalau melihat orang kesurupan kayak tadi itu saya udah mulai langsung reaksi. Karena saya pernah itu di Borobudur itu teman saya kesurupan, ngomongnya beda, ketawanya beda. Kalau di sini kan bukan kesurupan yang karena orang yang lamun, bukan, tapi memang dimasukin karena ada informasi yang kita butuhkan gitu loh, Tante, bedanya jadinya. Dan itu capek loh kalau nggak semua mau bisa masuk ke Iya. dia. Benar. Udah capek sama Tante dimusuhin lagi, Agil. Kasihan Agil. Takut saya takut gitu loh, karena kan dia bilang masih mau Jadi ikut badannya gitu. pertama masuk keras sekali, Iya. keras, kaku dan benar-benar Yang dari Sunda ya, yang bahasa Sunda. apa tadi itu ya, melintang begitu ya. Sampai yang, tapi anehnya tuh kok dia bisa kuat gitu. Badannya separuh kepala. Posisinya ini apa namanya? Sejajar. Kayang, setengah Dia kayang. belum Tapi nggak pernah jatuh. lihat saya syuting, tapi kan dia melakukan adegan itu. Adegannya persis Oh, seperti yang sama, diperankan. sama. Oh, Masya Allah. Langsung. Iya. Iya. Satu lagi pertanyaannya untuk Tante, apa komentar Tante tentang mata langit? Kalau mata langit itu kan mengungkap sesuatu yang mata batin kita kan nggak ngelihat seperti itu. Nah, buat saya nggak semua orang kan ngerti gitu loh. Kadang-kadang orang itu kan mau menanya sendiri, nggak bisa adaptasi seperti, atau mungkin merasa lebih sok pinter. Nah itu saya nggak suka gitu loh. Kalau ini kan kita padukan antara kekuatan batin, spiritual, terus yang ada Fakta. seperti itu. Fakta, Iya, jadi kenyataan. jadi kan saya sering kadang saya kalau dimintain tanyain orang gitu, ini gini-gini, mungkin kalau saya kan tahu tapi saya nggak tahu gitu aja, daripada nanti ada pro dan kontra. Tapi kalau yang sekarang kan udah berapa tahun kan seperti ini, dan itu tanpa pengalaman juga saya pikir
nggak mungkin akan terjadi. Jam terbang ya? Iya, saya tadi juga ngobrol sama Mbak Ismi. Saya bilang kalian tuh kuat loh. Setelah acara yang gitu-gitu aku bilang buang energi. Mandi di mana? Apa itu penting. Mandi air doa Panglima cukup, nggak usah ke laut. Mereka bisa ada tong saya di dalam. Iya. Nah itu kan perlu ya. Karena kan kalau ya kayak gini-gini ini kan kalau ada yang kuat, kalau enggak Semua kembali ke Allah tadi. iya. Karena Allah sebaik-baiknya penolong. Betul, dengan zikir ya. Kalau kita semua sih dibekali dengan doa ya. Jadi kita selalu zikirkan. Pernah suatu saat sama kayak tante tiba-tiba Ismi yang pusing nggak hilang-hilang gitu. Ketika saya lapor Panglima, Ismi mungkin ada serangan mungkin karena kita kan dengan pasien-pasien yang kena santet ya. Harapan saya nih, tante, oh yaudah sini diobatin gitu, didoain nih sebagaimana yang Panglima lakukan terhadap pasien. Ternyata enggak tante. Ketika saya laporan, Panglima, Ismi kasihan tuh pusing nggak susu. Baca doa dong, kan udah dikasih doa katanya. Aduh, mateng aku. Ya udah, lain kali kita nggak usah laporan. Pokoknya kalau ada apa-apa udah diatasi sendiri, doa sendiri gitu. Memang Allah sebaik-baiknya penolong. Betul. Dan kita dididik untuk mandiri gitu, tidak sedikit-sedikit Panglima ini lapor apa enggak gitu. Iya, saya artinya hormat gitu ya, karena saya sendiri kan orang Jawa, jadi kejawen saya juga ada, keislaman saya juga ada gitu, tapi saya juga orang independen gitu, artinya kalau saya bikin acara misalnya ini diperlukan nih budak nih seperti itu, ya kita ke Klenteng, terus Hindu saya bikin beberapa kali banyak sih pengalaman saya di Bali kan, ke tokoh-tokoh Hindu segala macam gitu, bahkan kemarin barusan bulan lalu kita bikin toleransi. Jadi kita undang 6 tokoh agama, kita bikin acara, kita kasih penghargaan, mereka saling bicara seperti itu. Jadi saling menghargai ya. Iya, saling menghargai dan semua agama itu baik kalau menurut saya. Tergantung ya itu tadi kan dari manusianya sendiri, bagaimana kepribadian orang itu. Iya. Itu aja. Baik tante, semoga pertemuan dengan Mata Langit ini bisa membawa berkah ya tante ya. Amin. Ya Allah. Ya baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisahnya Tante Erna Santoso. Ya, memang kalau di dalam kitab suci Al-Quran itu ada dikatakan sesungguhnya tipu daya setan itu amat lemah. Jadi artinya seringkali kita terlena dengan keinginan yang sebenarnya menyesatkan gitu, sehingga bisikan-bisikan iblis itu masuk ke dalam hati kita, wujud dalam sebuah perilaku yang akhirnya membuat kesesatan dan penyesalan pada akhirnya yang setelah kita tersadari bahwasanya apa yang kita lakukan tidak baik dan tidak benar. Jadi makanya sebelum melangkah, sebelum mengerjakan sesuatu, pertimbangkan baik-baik, jangan dengan emosional, jangan dengan gegabah, harus tenang, kendalikan hati, kendalikan perasaan, kendalikan hawa nafsu kita agar apa yang kita lakukan itu memang benar-benar perilaku yang disenangi Tuhan, disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berjalanlah dan berpergilah ke tempat-tempat yang Allah sukai, Allah senangi, dan berbuatlah apa-apa yang memang dicintai Allah. Maka kita akan mendapat keberkahannya, dapat rahmatnya, dan dapat perlindungannya, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.